KPK seharusnya memanggil Surya Paloh begitu ya untuk dimintai keterangan terkait dengan SIL ini. Nampaknya korupsi yang dilakukan oleh SIL ini cukup begitu fantastis begitu kan. Salah satunya tidak hanya anaknya, cucunya ya bahkan teman-temannya mereka ya diberikan uang. Mereka banyak mempreteli bagaimana anggaran yang begitu fantastis di Kominfo di situ dibagi-bagikan begitu kan ya. Ada dari kader Nasdem, terus kemudian ada dari biduan dan sebagainya. Yang terakhir ada yang mengatakan bahwa pejabat dari Kementan itu patungan beli Alphard untuk anggota DPR dari Partai Nasdem. Wah. Ini gimana begitu kan? Tapi ya dari beberapa yang dilakukan oleh SYL ini ya mereka banyak orang-orang yang kemudian yang pertama cantik ya yang menjadi incaran mereka. Kenapa? Ada apa? Ini yang mesti kita telusuri. Bahwa ya sebagai ketua umum sebagai Pak Surya Paloh di situ begitu kan sampai hari ini si SYL tidak dipecat oleh Partai Nasdem. Ini ada apa begitu? Mana janji dari seorang Surya Paloh yang mengatakan kalau ada kader Partai Nasdem yang korupsi tidak segan-segan akan dibubarkan. Ini gimana? Coba bayangkan begitu. Seharusnya KPK panggil Pak Surya Paloh di situ dimintai keterangan. Benar nggak ya aliran dana di situ kepada kader-kader Partai Nasdem? Lantas bagaimana dengan posisi SYL? Dipecat atau bagaimana? Ya, tanda-tanda mereka tidak dipecat karena takut mungkin terungkap atau terbongkar di dalam tubuh Partai Nasdem. Bisa saja pertanyaan seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya secara logika ini sampai kapanpun ya akan akan ditemukan satu persatu begitu ya. Mulai dari kader Nasdem, mulai dari biduan. Ini semuanya ruang lingkup dari kader Nasdem. Ada apa begitu kan? Cucunya ya minta uang. Terus kemudian ya ini banyak yang lain di situ begitu kan ya. Bahkan dari cucu SIL ini jadi tenaga ahli di Kementan ya, semuanya keluarga mereka. Jangan-jangan ya si SIL ini ingin meniru Jokowi ya, ingin membangun dinasti politik dalam kementerian. Ini logikanya bagaimana begitu kan? Maka yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Siapapun orangnya di situ begitu. Nah, secara logika si SIL ini begitu kan anggaran yang begitu fantastis, uang ya, kerugian negara sampai 8 triliun kita ungkap satu persatu. Melalui apa? Melalui Pak Surya Paloh begitu kan. Kalau Pak Surya Paloh dipanggil ke KPK, diminta keterangan apa yang sebenarnya terjadi, ya, apakah uang sebagian akan masuk kepada Partai Nasdem atau bagaimana? Nah, ini yang harus kita lakukan begitu kan. Maka secara tidak langsung ini SIL ini bukan untuk pribadi sebenarnya ya, korupsi seperti itu begitu kan ya. Pasti ada kong kali kong di dalamnya. Kong kali kong di dalamnya pasti ada di situ begitu kan ya. Yang namanya biduan ya, Nayunda Nabila di situ begitu kan ya. Ini gimana begitu? Bisa saja ini akan menjadi tersangka di situ begitu kan. Bahkan ini yang agak lucu di situ begitu kan ya. Biduannya ini begitu kan dititipkan ya di Kementan untuk menjadi tenaga honorer. Gajinya 4 juta. Begitu gampangnya mereka begitu. Semuanya dipreteli ya oleh SIL ini begitu. Mungkin ingin meniru dinasti seorang Jokowi. Tapi pada kenyataannya mereka kena karma sendiri di situ. Sayang 1000 sayang. Bahkan ya sampai hari ini Partai Nasdem mulai ya dipanggil, mulai ditelusuri bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian terjadi begitu. Maka sangat-sangat disayangkan Partai Nasdem ini ya. Dan kabar terbaru mereka begitu kan ya. Ada yang mengatakan bahwa ada kesengajaan mobil Pajero yang terbaru ini begitu kan ya. Diduga disembunyikan oleh kerabat SYL. Ini semakin apa begitu kan ya, semakin banyak mereka begitu
mulai dari SIL, mulai dari istri, anak, cucu, tetangga, keluarga mereka, apakah mereka kena? Bisa saja terjadi kena. Karena nampaknya si SIL ini tidak hanya dilakukan ya pribadi, bahkan ya uang-uang mereka, mau makan saja mereka, mau makan masih minta ke Kementan di situ begitu kan. Ya, masa beli sosis seharga 40 juta. Umroh pakai duit haram di situ begitu kan. Ini gimana logikanya begitu? Maka secara tidak langsung anaknya, cucunya minta mobil ini, minta mobil HP yang harga 50 juta gampang, minta ke Kementan di situ. Sangat-sangat disayangkan. Ini harus benar-benar terungkap ya. Saya kira kalau semuanya terungkap, akankah ya KPK untuk meminta uang itu harus dikembalikan. Nah, secara logika 8 triliun itu uangnya siapa begitu kan ya. Ya, seharusnya ini dimiskinkan begitu. Maka posisi Pak Surya Paloh kekuatannya sekarang luar biasa. Mereka bergabung dengan koalisi Prabowo, apakah cari aman? Nah, itu pertanyaan penting. Dan ini yang seharusnya kita lakukan betul, bahwa Partai Nasdem di dalamnya harus bersih. Ya, di dalamnya harus bersih di situ begitu. Maka saya beranggapan saya sangat apresiasi luar biasa kepada Partai Nasdem dulu begitu kan, ketika SIL ya membuat ini membuat itu, wah ini bagus begitu kan dari kementerian. Tapi tahu-taunya mendapatkan kabar bahwa mereka kerugian negara sampai 8 triliun. Wah, saya semakin kecewa di situ begitu. Sayang seribu sayang, ini semuanya dilakukan ya di luar nalar dari seorang Surya Paloh begitu kan. Bagaimana tidak, SIL ini sangat dekat sekali dengan Surya Paloh, dan bahkan minta apapun kepada Surya Paloh pasti dikasih mereka. Ya, karena nampaknya SIL ini ya menggunakan wewenang yang kemudian menyalahkan wewenang untuk mereka begitu. Artinya melanggar sumpahnya sendiri kepada Pak Surya Paloh. Dan sekarang posisi Pak Surya Paloh untuk melihat bagaimana SIL atau dipecat atau tidak, mereka masih keberatan. Kalau mereka dipecat, wah semakin membongkar habis-habisan di dalam tubuh Partai Nasdem. Kira-kira begitu logikanya begitu. Maka sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. Semuanya mereka kena. Pastinya seperti itu begitu. Karena 8 triliun itu tidak hanya dinikmati oleh oleh SIL begitu kan, maka dinikmati oleh si A, si B dan si C begitu. Jadi artinya apa? Artinya yang paling banyak kalau menurut saya pribadi dari data yang saya baca, yaitu dari biduan, sawer menyawer, itu banyak di situ begitu kan. Masa sawer menyawer sampai 100 juta, 40 juta dan sebagainya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya ini secara tidak langsung semua kegiatan yang dilakukan oleh SIL dan keluarganya itu mengambil uang yang dilakukan dan dianggarkan oleh Kementan. Bayangkan, mulai dari beli kue, mulai dari makan mereka, mulai dari beli sosis, mulai dari beli HP, semuanya mereka begitu. Mulai dari perawatan, semuanya mengambil dari anggaran Kementan. Lucu nggak begitu kan? Jadi artinya apa? Akhirnya secara logika ya, karena dengan hitung-hitungan kerugian negara sebegitu fantastisnya ya, menurut saya pribadi korupsi yang dilakukan oleh Kementan ini cukuplah sukses. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena mereka yang digunakan itu tidak tanggung-tanggung mereka begitu kan. Kalau hanya mungkin ya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar kan kecil mereka, tidak sesuai dengan hukuman mereka. Tetapi kalau triliunan, kalau hanya dihukum ya 5 tahun, 10 tahun, ya bahagia mereka begitu kan ya. Ya maka di negara kita itu sebagai apalagi presidennya seorang Prabowo nantinya, nampaknya tidak akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi yang ada saat ini. Karena korupsi-korupsi saat ini itu sudah lebih pinter dari seorang Prabowo. Pastinya begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka, iya, yang namanya uang itu pasti bergilir ya. Namanya pencucian uang itu bergilir si A, bergilir si B dan si C. Dan akhirnya balik lagi sana sini begitu kan. Maka dari visi dan misinya dari seorang dari seorang Prabowo,
mereka tidak ada penyelesaian korupsi yang kemudian sebegitu sebegitu bisanya atau sebegitu kerennya begitu kan ya. Karena apa? Karena mereka masa menaikkan gaji KPK, menaikkan gaji pejabat. Ini bukan solusi untuk menyelesaikan korupsi, malah menambahkan beban korupsi. Kenapa? Ya, karena setidaknya regulasi itu dibuat bagaimana kalau korupsi ini, orang-orang yang melakukan korupsi ini dimiskinkan, dipenjara seumur hidup ya. Kalau semuanya dimiskinkan, itu menjadi efek jera kepada siapapun. Itu bagus. Solusi yang dilakukan Anies Baswedan memiskinkan para koruptor di situ, begitu kan ya. Makanya tidak terpilih mereka begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, langkah yang ke depan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden, masukan dari rakyat Indonesia, ya, maka angka-angka korupsi ini harus diberantas. Karena korupsi ini yang merajalela di negeri kita begitu kan. Maka setidaknya bagi kami adalah ketika ini dilakukan oleh KPK ya, terus kemudian dilakukan oleh orang-orang yang lain begitu kan, terkait dengan korupsi yang ada. Wah, ini semakin merajalela. Maka regulasi harus benar-benar. Di tubuh KPK saja ada korupsinya kok begitu kan. Ya ini gimana? Maka setidaknya KPK harus memanggil Surya Paloh, diminta keterangan. Benar enggak ya? Dengan beragam media yang kemudian memunculkan bahwa ada biduannya, ada sawerannya, beli sosis yang harga 40 juta, ya, beli mobil ya, anak cucu mereka gampang untuk meminta. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting nantinya begitu kan. Maka semuanya kalau ini dilakukan oleh seorang SIL, ya sepatutnya KPK harus memberikan efek jera setidaknya 20 tahun lebih begitu kan ya, untuk bisa dipenjara. Karena nampaknya saya kira tidak mungkin. Karena apa? Kekuatan Surya Paloh hari ini sudah berada di atas angin begitu kan. Sejak berkoalisi dengan Prabowo, gampang saja. Jitu yang paling utama nantinya adalah bagaimana seorang Jokowi bisa memerintahkan Surya Paloh untuk mendukung anak-anak mereka, untuk mendukung menantu-menantu mereka. Jelas di situ begitu kan ya, sebagai gambaran lah bagaimana bisa mudah lah untuk bisa atasi di KPK. Kira-kira seperti itu logikanya. Maka yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Maka saya pribadi berasumsi begitu kan ya, bahwa siapapun yang korupsi, mari kita adili mereka ya, karena ini adalah menyangkut uang rakyat di situ, siapapun orangnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.